Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Bawaslu. Bawaslu DIY bersama Bawaslu Kabupaten Kota menyelenggarakan Sekolah Penyelenggara Pemilu Ad Hoc atau SPPA tahun 2020. Program ini dilaksanakan dalam situasi pandemi COVID-19 yang hingga kini mengakibatkan untuk sementara waktu ini pengawas pemilu ad hoc dinonaktifkan. Maka guna tetap menjaga dan mengasah kemampuan serta menjaga dan meningkatkan kapasitas SDM pengawas pemilu ad hoc, program ini kami laksanakan. Saat ini saya akan menyampaikan materi terkait tema pengawasan partisipatif dengan subtema peran masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Baik, langsung saja mari kita mulai membahas materi kali ini. Pemilu atau dalam konteks ini pemilihan bupati dan wakil bupati, kita sepakati dalam penyampaian materi saya ini saya akan menyebutnya pemilu. Sebagai latar belakang, pemilu merupakan kompetisi politik yang rentan terjadinya bermacam potensi pelanggaran. Baik itu pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana maupun pelanggaran kode etik. Tiga jenis ini adalah jenis pelanggaran dalam pemilu. Kemudian, pemilu yang syarat dengan pelanggaran akan beresiko pada terganggunya pelaksanaan pemilu yang berintegritas dan hasilnya dapat diterima oleh rakyat. Untuk menjamin kualitas dan integritas pemilu, diperlukan adanya pengawasan di seluruh tahapan dan aspek pemilu oleh jajaran pengawas pemilu. Sebagai pengertian pengawasan pemilu merupakan kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi, arti pengawasan ini sangat luas, bukan hanya sekedar mengawasi saja, namun juga sekali lagi mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan pemilu tersebut. Kemudian, siapa yang bertanggung jawab terhadap pengawasan? Yang pertama adalah secara lembaga, pengawasan penyelenggaraan pemilu menjadi tanggung jawab bersama jajaran Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa, dan pengawas TPS. Kemudian yang kedua yaitu masyarakat atau publik, yang terdiri dari pemilih, peserta, pemantau, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, perguruan tinggi, serta masyarakat pada umumnya. Sebagai strategi pengawasan, kami ada 3 strategi. Yang pertama adalah strategi pencegahan atau upaya preventif. Mencegah potensi terjadinya pelanggaran sebagai strategi paling utama supaya potensi pelanggaran tidak terjadi. Kemudian yang kedua yaitu strategi pengawasan. Merupakan kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini kita lakukan pada seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu. Kemudian strategi yang ketiga yaitu strategi penindakan. Penindakan ini menindaklanjuti potensi pelanggaran yang terjadi menjadi peristiwa pelanggaran sesuai dengan regulasi yang berlaku yaitu peraturan Bawaslu. Kami dari jajaran pengawas menindaklanjuti seluruh temuan ataupun laporan terkait adanya dugaan pelanggaran yang terjadi di lapangan. Baik itu dugaan pelanggaran administrasi, dugaan pelanggaran pidana, dan juga dugaan pelanggaran kode etik pemilu. Sahabat Bawaslu yang saya hormati, pengawasan partisipatif merupakan pengawasan pemilu yang dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal integritas pelaksanaan pemilu. Bawaslu sebagai lembaga yang dibentuk untuk mengawasi pemilu berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan pemilu. Hal ini kita sebut sebagai program pengawasan partisipatif. Urgensi pengawasan partisipatif adalah pemilu demokratis adalah sebagai integritas proses dan integritas hasilnya. Kita menjaga pemilu di Indonesia ini dapat berjalan secara demokratis. Nah, adanya keterbatasan personal, daya dukung, dan kewenangan pengawas pemilu membuat partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu sangat dibutuhkan. Pengawasan partisipatif akan menutup kekurangan pengawas pemilu dalam mengawasi seluruh aspek dan tahapan pemilu. Memang, kondisi saat ini jajaran pengawas pemilu jumlah personilnya sangat terbatas. Di tingkat kabupaten, di tingkat kecamatan, dan juga di tingkat desa
bahkan di tingkat TPS hanya 1 orang. Guna membantu pengawasan tersebut, maka kami mengajak kepada seluruh masyarakat untuk turut serta melakukan pengawasan partisipatif. Apabila masyarakat menerima ataupun mengetahui adanya potensi pelanggaran yang terjadi, silakan untuk segera dapat melaporkan kepada jajaran pengawas, baik di tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, ataupun di tingkat desa. Bisa juga di tingkat Bawaslu Provinsi. Mari, pemilu harus dikembalikan sebagai milik rakyat, termasuk tanggung jawab dalam pengawalannya. Bentuk peran dan partisipasi masyarakat yaitu yang pertama dapat menjadi relawan pengawas. Nah, ini sebagai program pengawasan partisipatif. Kemudian yang kedua, bersedia aktif melakukan pencegahan potensi pelanggaran dan pengawasan terhadap semua tahapan pemilu. Kemudian yang ketiga, bersedia memberikan informasi awal tentang dugaan pelanggaran yang diketahui. Yang keempat, berani melaporkan dugaan pelanggaran yang diketahui, ataupun misalkan masyarakat tersebut mengetahui informasi terhadap adanya dugaan pelanggaran yang terjadi, silakan berikan informasi kepada jajaran pengawas. Kemudian yang kelima, sebagai peran dan partisipasi masyarakat yaitu bersedia menjadi saksi atas dugaan pelanggaran yang diketahui. Problem pengawasan partisipatif ternyata sampai saat ini masih ada kendala ataupun problem pengawasan partisipatif. Yang pertama yaitu rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperan dalam pengawasan pemilu. Kemudian yang kedua, rendahnya pemahaman masyarakat tentang prosedur pemilu dan tata cara pengawasan pemilu. Dan yang ketiga, tidak adanya perlindungan ataupun jaminan keamanan bagi pelapor, sehingga pelapor riskan terhadap intimidasi. Nah, problem ini menjadi tantangan bagi kita sebagai pengawas pemilu untuk mengajak masyarakat untuk turut serta berpartisipasi melakukan pengawasan. Mari kita ajak para masyarakat, para warga untuk ikut berpartisipasi dalam pengawasan ini. Memang tidak mudah untuk mengajaknya, karena juga mereka ada rasa takut, rasa tidak enak, pekewoh ya. Apalagi di Jawa, orang Jawa banyak yang pekewoh, tidak enak hati ya. Mereka sebenarnya selama ini tahu ada pelanggaran ataupun potensi pelanggaran yang terjadi di lapangan, namun mereka belum berani ataupun takut, dan juga ada rasa tidak enak ataupun pekewoh tadi itu untuk melaporkan. Belum lagi mereka juga sangat riskan terhadap adanya intimidasi bagi para pelapor. Sahabat Bawaslu yang saya hormati, tujuan pengawasan partisipatif yaitu yang pertama mengembalikan makna pemilu. Secara filosofis, politis pemilu adalah hajatan milik rakyat. Kemudian mengatasi keterbatasan personil pengawas pemilu. Selanjutnya mencegah dan mengurangi praktek pelanggaran pemilu, serta mendorong hasil pemilu yang lebih berintegritas. Inilah tujuan dari diadakannya program pengawasan partisipatif ini. Kemudian manajemen program relawan pengampu program pengawasan partisipatif ini adalah Bawaslu Kabupaten. Relawan dapat mendaftarkan diri di Bawaslu Kabupaten, form akan disediakan, dan juga bisa mendaftarkan diri di Panwaslu Kecamatan. Silakan Bapak Ibu sebagai anggota Panwaslu Kecamatan tetap dapat merekrut relawan sebagai bentuk dari pengawasan partisipatif. Sistem rekrutmen dapat perorangan maupun kolektif melalui organisasi. Nanti bisa kita jadikan sebagai simpul relawan. Kemudian Bawaslu Kabupaten akan melakukan BIMTEK secara terbatas dan berkala melalui perwakilan simpul-simpul organisasi. Panwaslu Kecamatan pun dapat melakukan BIMTEK ini. Misalkan nanti pada saat ada sosialisasi pengawasan partisipatif, bisa mengundang para relawan tersebut. Bahkan misalkan nanti ada sosialisasi kepada pemilih pemula misalkan, ataupun kepada stakeholder dan sebagainya, silakan untuk dapat menyampaikan program ini dan merekrut relawan pengawasan partisipatif dari seluruh lapisan masyarakat. Kemudian simbol organisasi yang hadir dalam sosialisasi tersebut juga diharapkan untuk dapat meneruskan atau diseminasikan hasil BIMTEK kepada anggota organisasi yang lainnya.
Karena para simbol relawan tersebut perwakilannya nanti akan kita adakan bimbingan teknis terkait dengan program relawan pengawasan partisipatif. Kemudian, siapa yang dapat menjadi relawan? Yang pertama yaitu warga yang sudah memiliki hak pilih. Kemudian, non-partisan tentunya. Selanjutnya, bukan pengurus partai politik, bukan calon, bukan tim sukses, ataupun bukan tim pemenangan bakal calon ataupun calon peserta pemilu atau pemilihan. Kemudian tentunya bukan penyelenggara pemilu. Ini ya, selain dari kelima hal tersebut, silakan untuk dapat menjadi relawan pengawasan partisipatif. Kemudian prinsip kerja relawan ya, menjadi relawan pengawas pemilu memang bersifat volunteer ataupun sukarela. Jadi pengawas partisipatif atau relawan nyun sewu tidak ada honorariumnya. Nah, ini sifatnya sukarela sekali lagi. Jadi ya, tidak ada honorarium atau tidak ada dibayar ataupun bantuan operasional berupa bensin misalnya, ini memang tidak ada. Ini murni sukarela ya, panggilan jiwa masyarakat untuk membantu proses pengawasan pemilu. Relawan memberikan informasi dugaan pelanggaran pemilu, ya, mereka sebagai mata dan telinga pengawas pemilu. Kemudian, informasi dugaan pelanggaran pemilu akan direspon oleh pengawas pemilu sesuai dengan jenjangnya. Misalkan nanti lapornya kepada Bawaslu Kabupaten, maka dari jajaran Bawaslu Kabupaten akan melakukan tindak lanjut dari informasi dugaan pelanggaran tersebut. Begitu pula apabila nanti dari relawan menyampaikan informasi adanya dugaan pelanggaran kepada jajaran Panwaslu Kecamatan, silakan nanti dari Panwaslu Kecamatan untuk menindaklanjuti informasi dugaan pelanggaran tersebut. Karena menindaklanjuti informasi dugaan pelanggaran hukumnya wajib bagi kita sebagai pengawas pemilu. Kemudian, relawan yang memberikan informasi ini dianjurkan juga untuk menyampaikan ke pengawas pemilu tempat dia direkrut sebagai recording dan juga controlling. Namun selain itu tetap bisa juga misalkan direkrut oleh Panwaslu Kecamatan, dia dapat juga melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten. Gitu juga sebaliknya, apabila direkrut oleh Bawaslu Kabupaten, bisa juga melaporkan kepada pengawas pemilu tingkat kecamatan terdekat. Hasil respon pengawas pemilu atas informasi relawan perlu dilaporkan ke lembaga satu tingkat di atasnya. Jadi seandainya nanti di tingkat Panwaslu Kecamatan menerima informasi ataupun laporan dugaan pelanggaran, silakan hal tersebut tetap untuk segera dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten sebagai lembaga di atas jenengan. Baik sahabat Bawaslu sekalian, demikian materi peran masyarakat dalam pengawasan partisipatif yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mari kita bersama-sama kita mengajak masyarakat untuk bergabung dalam pengawasan partisipatif pemilu, karena sudah saatnya masyarakat berperan demi tegaknya demokrasi dan mengawal integritas penyelenggaraan pemilu di Indonesia, khusus